Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Pemirsa, tahun telah berganti. Semoga kita, Anda dalam keadaan fresh, pikiran, ya tentunya rezeki juga ikut fresh, dan segera istilahnya menemui kelancaran dalam mencari rezeki, utamanya untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Pemirsa, gelaran kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang akan digelar mulai bulan Maret ketika timnas bertandang ke markas Australia The Scorers. Jadi harapan untuk memetik poin sangatlah besar, apalagi ketika ada berita perjalanan Ole sama Jero Redwald akan dipercepat. Wah, udahlah, rasanya itu bikin jantung deg-degan gitu. Wah, cepatlah kan, seperti itu. Dan ketika mereka, Ole dan Jero Redwald ini sudah gabung resmi, yang tidak sabar lagi adalah agar mereka segera main, kan seperti itu. Pokoknya kalau sudah berhadapan sama fans fanatik ini, top Marco top, seperti itulah gitu kan. Dan semoga di bulan Maret ini mereka bermain tapi luar biasa, seperti Calvin Verdong ketika menghadapi Arab kemarin. Wah, daya juangnya tahun 45 dia. Keren, mari kita saksikan. Spirit, fierce and bright, Indonesia, march forward into the night. Tahun baru telah tiba, dan semoga di tahun ini sepak bola kita terus berkembang semakin pesat dan tentunya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat peluang kita di babak round 3 yang masih terbuka sangat lebar. Dan untuk menyambut tahun baru 2025, berita bahagia menghampiri Timnas Mania dimanapun berada. Karena menurut sejumlah laporan yang ada, kalau proses oleh Romani dan Jairo akan semakin dipercepat agar bisa membela timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia pada bulan Maret mendatang. Di sisi lain, calon lawan kita di sisa laga round 3, yakni Australia, harus kehilangan salah satu pilar utamanya, yakni Harry Souttar, mengalami cedera parah dan harus menepi kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan jika melihat situasi yang ada, peluang timnas untuk amankan 9 poin di sisa laga babak round 3 semakin terbuka sangat lebar. In the echoes of history, our voices lend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya rank FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Namun pelan tapi pasti, dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga ketua PSSI yang super kece, timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini. Meski sempat terseok-seok di dasar klasemen, namun kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara, sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat Timnas Mania semakin bangga adalah level timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena sekali lagi, jika dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN. Para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa finish di depan gawang. Dan yang terpenting adalah mental para pemain timnas yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun, dengan bertemunya tim-tim elit Asia, membuat mentalitas para pemain timnas semakin meningkat. Bahkan kini, mereka semakin pede dan gak lagi jiper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia, march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for
Jadi memang mutlak yang diinginkan. Aduh, mau ngomong kok derdek ini apa nih? Jadi pemirsa, yang diinginkan oleh fanatik seperti kita ini ya jelas kemenangan, kan seperti itu. Jadi ketika kita timnas Indonesia ini ada ketambahan ya amunisi jempolan seperti Ole dan Jairo Dewald, itu gimana ya rasanya, itu ungkapan itu kapan dia datang kan seperti itu, kapan resmi gabung kan seperti itu ya. Nah setelah mereka jelas gabung dan resmi gabung ya, itu kita nggak sabaran untuk kapan mereka main kan seperti itu. Nah ketika sudah main kita malah dibikin redek. Ya seperti inilah, saya ini bikin berita aja sudah redek kan gitu. Karena apa? Harapan untuk tampil di Piala Dunia ya dimulai detik ini. Tahun 2026 media asing, media Eropa terutama, itu sudah mengabarkan bahwa Indonesia akan jadi langganan masuk ke Piala Dunia. Top Marco top wise. Keren bro. Lanjutkan. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Stateside Road, with the fire of Garuda in our... Sementara itu, kabar baik terus menghampiri timnas di awal tahun 2025 ini, di mana menurut sejumlah laporan, kalau PSSI bersama Sintayong masih terus mengupayakan untuk menambah pemain keturunan baru. Dan Ole Romeni serta Jairo adalah yang paling dekat untuk saat ini. Bahkan keduanya akan diproses lebih cepat sebelum match melawan Australia pada bulan Maret mendatang. Bahkan melihat perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini, banyak para pemain keturunan yang ingin berjuang bersama Indonesia untuk mencapai Piala Dunia seperti yang sudah dijelaskan oleh Shandy Walsh sebelumnya. Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Australia ketiban apes jelang hadapi Indonesia. Di sisi lain, timnas Australia justru ketiban apes jelang menghadapi timnas Indonesia. Dikutip dari media australianews.com.au, bek andalan mereka Harry Souttar dikabarkan mengalami cedera Achilles yang memaksanya absen hingga 12 bulan. Di mana cedera itu ia dapatkan ketika membela Sheffield United melawan Burnley di Championship. Terlihat kalau Souttar langsung mengerang kesakitan usai terlibat perebutan bola dengan pemain Burnley. To Nusantara, where legends are born, to the roar of the stadium, hearts are sworn. Harry Souttar mendapatkan pukulan telak dengan bek seterus harus absen hingga 12 bulan setelah mengalami cedera Achilles, tulis media tersebut. Jelas ini merupakan tamparan mutlak bagi timnas Australia, mengingat betapa pentingnya bek bertinggi 2 meter. Terlebih performa Australia di round 3 ini juga sedang tidak konsisten. Nah, situasi semacam ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Apalagi di lini serang, kita bakal punya striker baru dalam diri Ole Romeni. Indonesia rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on Stateside Road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Amankan 9 poin, makin realistis nih. Each goal we score. Sementara itu dengan salah satu pilar Australia yang mengalami cedera, ditambah timnas Indonesia yang akan ketambahan pemain seperti Ole Romeni dan Jairo, tentunya akan membuat pasukan Garuda semakin realistis untuk amankan 9 poin. Karena sekali lagi, jika bisa amankan 3 poin di kandang Australia, posisi timnas Indonesia akan naik ke peringkat kedua. Dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia tentunya semakin terbuka lebar. Apalagi setelah melawan Australia, pasukan Sintayong kembali diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, yakni
yakni melawan Cina dan Bahrain. Ninja. Jelas, saat melawan kedua tim di atas, pasukan Sintayong akan memberikan performa yang terbaik. Apalagi di leg pertama, mereka hanya mampu meraih 1 poin saja. Dan saat di GBK nanti, mereka tentunya akan amankan poin penuh atau 6 poin. Lalu di match terakhir melawan Jepang, jelas Indonesia nggak berharap banyak. Karena harus diakui, kalau level Jepang 2 level di atas kita, bisa amankan 1 poin saja, sudah sangat bersyukur banget. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the Indonesia jadi tim yang paling diwaspadai. Jadi memang itulah permainan sepak bola, selain fair play, realistis, memang harus juga dikedepankan. Nah, ketika Ole Romeni dan Gerard sudah gabung, realistisnya kita menyapu bersih sisa laga, kecuali dengan Jepang. Nah, seperti kata Mimin tadi bilang, Jepang memang di atas level kita, ya jelas. Jadi kita ketika menghadapi Jepang di akhir laga nanti ya, bulan Juni, kita meraih 1 poin, itu sudah syukur, kan gitu, alhamdulillah. Itu juga menjadi tambahan poin. Dan mungkin Jepang akan semakin optimis ya, bahwa yang digandeng Indonesia, timnas Indonesia, Jepang, Indonesia langsung melaju ke Piala Dunia. Nah, itu akan menambah kepedean. Jadi Asia ini yang ya istilahnya yang keren itu Jepang sama Indonesia, kan seperti itu. Ketika Gerard dan Ole Romeni ini gabung, saya yakin pasti lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Yakinlah Anda juga. Itulah para pemirsa, saking girangnya ini saya nih. Girang realistis kan seperti itu, bukan girang Malaysia. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Semoga sekali lagi Anda selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa beraktivitas setiap hari, dan tentunya sambil menonton The Bola Nusantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.